Jadi sesederhana pikiran kita aja bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan. Dan setelah apa yang kita lakukan berarti kan apa yang kita capai juga. Makanya sepenting itu buat kita sering-sering detox pikiran ya. Melihat sebenarnya pikiran kita nih lebih banyak yang konstruktif atau lebih banyak yang negatif dan destruktif ke tujuan kita. Hai teman KBR, welcome back to podcast Disko, Diskusi Psikologi. Dan kali ini berbeda dengan biasanya, kita nggak di studio, tapi bisa dilihat atau mungkin bisa didengarkan. Kita lagi di Taman Lapangan Banteng. Dan aku nggak sendiri, aku bersama teman-teman yang lain. Di sini ada siapa? Boleh diperkenalkan? Aku Muhammad Auzan, usiaku seperempat abad alias 25 tahun. Hobiku itu jalan-jalan, entah jalan-jalan ke Jawa Tengah ataupun jalan-jalan sendiri kalian overthinking. Wow, hobinya jalan-jalan sambil overthinking ya. Ini kayaknya Gen Z thing ya. Oke, terus di sebelahnya ada siapa? Kenalkan semuanya, nama aku Muhammad Firdaus, umurku 24 tahun. Hobi, nggak jelas juga hobinya, kadang suka nulis, kadang suka jalan, kadang nggak tahu mau ngapain juga, itu aja. Yes, ini relate. Terus kalau misalnya kamu, siapa namanya? Halo, aku Zikra Nabila, usia aku baru 20 tahun. Untuk hobi aku sama kayak Kak Firdaus, nggak jelas, tapi yang paling spesifik itu hobi banget baca. Oh, oke. Ada yang hobi baca, ada yang hobi jalan-jalan, ada yang masih nggak jelas juga ya. Oke. Aku sebenarnya pengen nanya ke kalian sih ya. Mungkin mulai dari Auzan kali ya. Pengen tahu dong kalau misalnya pergi jalan-jalan tuh kayak biasanya kemana, terus karena apa, dan apa sih yang dipikirin sampai kayaknya jalan-jalannya tuh bukan cuma jalan-jalan gitu, tapi sambil mikir. Aku kan sangat suka kali dengan kereta ya. Jadi kayak aku sering bahkan pernah ke Palembang sendirian itu naik kereta meskipun ngecer dulu. Ya kenapa jalan-jalan? Karena buat ngilangin stres itu sih. Jadi kita tuh kadang ada yang ngelampiasin stres itu ke negatif kayak minum-minuman atau mabuk segala macam. Kalau aku lebih ke jalan-jalan. Jadi kayak kita bisa tahu tempat baru kayak wah gue pernah kesini nih ya kan buat diceritain lagi kayak gitu. Iya. Ini mungkin kalau generasi atas-atas taunya kayak jalan-jalan men, tau nggak? Solo traveling. Iya. Ternyata kalau misalnya Gen Z berarti suka ya solo traveling dan bahkan naik kereta sampai Palembang. Betul. Oke, terus tadi suka bilang kayak suka sambil mikir-mikir gitu ya. Apa sih yang biasanya mungkin di overthinkingin kalau lagi jalan-jalan? Kalau di usia yang seperempat abad ini ya, kayak kita udah 5 tahun lagi bakal 30 itu kayak udah mikirin kapan ya gue nikah. Gue nikah sama siapa ya? Sama siapa? Terus budget nikah itu kan sekarang cukup besar ya, kayak ini gue dapat duitnya dari mana ya? Oke, jadi related to pernikahan ya, berarti yang sering di overthinkingin. Udah punya pacar kah? Alhamdulillah udah. Oh, oke, berarti udah dikejar-kejar target kah? Betul sekali. Oke. Yang lain ngangguk-ngangguk apakah relate juga? Belum. Oke, kalau Firdaus apa biasanya yang di overthinkingin? Kalau aku sih overthinkingnya ya, biasanya karena masih kuliah, semester akhir lagi skripsi juga. Itu aja sih yang lagi muter-muter tuh skripsi, terus pokoknya pusing aja. Karena Hari itu ini aja udah sih. ngerjain skripsi belum? Belum. Tentu belum. Karena emang apa ya, mungkin karena bebannya kali ya, beban buat ngerjain skripsinya. Kayak buka laptop aja rasanya berat, masih ada beratnya. Kayak gitu sih, overthinkingnya masih di skripsi, terus juga mungkin kayak masa depan kali ya. Karena kan ya secara realita aja ya, kita sering lihat cari kerja kan sekarang susah. Jadi agak mikirin itu juga. Kalau terkait skripsinya apa yang di overthinkingin dari skripsinya? Entah selesai bisa atau enggaknya itu aja sih. Jadi kayak aduh ini bisa nggak ya Iya. gitu ya. Terus habis itu kalau misalnya lulus bakal dapat pekerjaan nggak ya? Iya, mikirnya ke situ. Jadi banyak ketidakpastian lah ya. Oke, kalau kamu Zikra, apa yang bikin kamu overthinking biasanya? Kalau buat aku overthinking tentang waktu. Untuk umur yang baru di 20 tahun, aku tuh kayak mikir, bisa nggak ya aku ngejar target aku di umur sekian, target untuk wisuda, untuk berkarir. Jadi kayak ngerasa dikejar-kejar waktu aja. Jadi kamu mikirin masa depan kamu, terus kira-kira bisa nggak ya aku mencapai target-target yang aku punya saat ini? Iya. Oke. Yang udah di 20-an lebih ke atas-atas ya, 24-25, relate kah dengan yang dialamin Zikra waktu itu? Sangat-sangat relate ya, cuma kayak pas sudah 25, aduh beberapa target yang sudah kita rencanakan kayak ternyata nggak tercapai gitu. Akhirnya kita harus mundurin lagi waktu itu kan. Kayak udah di umur 27, umur 28. Jadi ternyata di awal emang sih punya target jelas gitu ya. Oke, mau A, B, C di usia 20, 25, 27, 28 gitu. Tapi along the way menyadari bahwa ya hidup nggak semulus itu ya kan. Betul. Itu adalah kayaknya pil pahit yang perlu ditelan gak sih kalau di usia 20-an? Nggak mau sih. Apa ya, kamu belajar dulu ya dari kakak-kakak yang ini ya. Ya, kayaknya harus nyiapin ini ya untuk kecewa, nggak bisa mengejar target itu.
Ya, kita harus nyiapin plan A, plan B, plan C dan segala macam sampai Z lah ya. Dan kayak di hati kita tuh harus nyiapin ruang ikhlas kalau misalnya emang itu nggak tercapai. Ini bener banget sih yang dibilang sama Auzan, karena banyak banget di usia 20-an itu kita tuh ngerasa bebannya tuh berat banget. Dan kita bikin target, kita berharap semua target kita bisa tercapai. Ketika ada satu aja target yang melenceng, itu udah rasanya kayak dunia runtuh. Dan itu yang sering dibilang bikin kita overthinking, terus kadang bikin kita kurang pede, jadi minder gitu ya. Kalau bahasa psikologinya tuh namanya si overthinking ini tuh rumination gitu ya. Nah itu tuh bikin kita berpikir terus tentang satu hal, tapi nggak ada solusinya. Jadi ibaratnya kita cuma nonjok-nonjokin diri kita aja, tapi nggak ada solusinya. Nah ini yang kadang-kadang bikin kita jadi nggak produktif. Bukannya mencari solusi, terus oke, apa yang bisa kita lakuin, atau mungkin ketemu teman-teman bikin mental health kita lebih baik, jalan-jalan gitu. Kita malah stuck sendirian dan hilang di dalam overthinking kita itu. Kalian pernah ngalamin nggak momen-momen kayak gitu? Pasti. Pasti? Pasti juga sih. Pernah? Pernah sebelum 20. Sebelum 20 pun udah pernah ya? Udah berat kayaknya sebelum Udah 20 berat, juga. udah berat ini. Tapi kalau kalian lagi di momen itu, lagi bener-bener stuck di dalam overthinking kalian, biasanya apa yang kalian lakuin? Oke, aku dulu kali ya. Kalau aku sih lebih ke diurutin dulu. Diurutin masalah apa nih? Masalahnya apa aja dan yang paling gampang untuk diselesain apa? Nah, baru satu-satu dulu. Soalnya kalau misalnya kita mikirin semuanya itu stuck, bakal kayak udah tadi kan disebutin nonjok diri sendiri. Nah, makanya kita urutin dulu yang paling mudah yang mana, baru kita selesai masing-masing. Kalau misalnya dari momen lagi pusing, lagi overthinking banget, ke momen dimana akhirnya nulisin, itu langsung atau biasanya harus menenangkan diri dulu? Kalau Firdaus gimana? Wis, dilempar Tiba-tiba pertanyaannya. kesini ya. Ya kalau aku mungkin nambahin aja ya dari Kak Auzan ya. Kalau aku itu kadang kalau misalnya ngadepin overthinkingku sendiri itu biasanya suka dibagi dulu per segmen ibaratnya kayak gitu. Nah setelah itu coba dipahami dulu. Ya kasih kayak momen istirahat lah buat diri sendiri. Oke, kita pahami dulu nih apa yang kita rasain, apa masalah yang kita lagi hadapin. Nah nanti kalau misalnya udah ketemu jalan keluarnya atau titik temunya, paling nanti nulis sedikit. Tapi kalau misalnya emang nggak bisa, ya udah kita nikmati aja prosesnya. Karena emang overthinking kan wajar ya untuk setiap manusia juga. Betul, berarti kalau kayak kasusnya skripsi gitu ya, lagi mempertanyakan diri, aduh nih skripsi bisa nggak ya gitu. Nggak tahu sih bagian apa-apa, metodenya, variabelnya, nulisnya gitu ya. Gimana cara kamu ngatasin itu? Kalau aku ngatasinnya mungkin lebih ke apa ya, nyari motivasi kali ya kalau yang kayak gitu ya. Nyari motivasi buat yakinin, oke, gue bisa ngelaluin ini, gue bisa lulus. Ya walaupun emang kita nggak usah ngejar kesempurnaan lah, karena Skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai ya? iya betul itu. Ya udah kalau aku nyari motivasi aja sih, kayak gitu aja. Jadi misalnya nyari motivasi itu dari mana? Kalau aku sih dari cerita-cerita atau mungkin kayak apa ya ngomongnya. Coba diingat-ingat kembali aja dulu tuh tujuannya apa, ngambil kuliah tuh apa. Walaupun emang dari awal kuliah pun itu udah ada masalah dari segi pemilihan jurusan deh. Itu udah ada masalah. Ya udah tapi fokus aja dulu nih ke tujuan utamanya kayak gimana gitu. Yes. Jadi balik lagi ke tujuan utama, which is motivasi internalnya tuh apa gitu ya. Baru menguatkan diri lagi untuk memulai lagi di hari itu. Nice. Kalau kamu gimana biasanya mengatasi overthinking kamu? Kan kamu lagi bikin banyak target-target nih, lagi ambisiusnya ya. Terus gimana caranya ketika pikiran kamu mulai banyak kecemasan? Aduh kalau ternyata nggak kecapai gimana ya? Kayaknya kayak yang Kak Au bilang, udah nyiapin plan-plan lain. Dan kalau lagi overthinking tuh aku biasanya kayak baca buku. Karena dengan baca buku kayaknya aku tahu kayak, wah aku harusnya kayak gini. Atau ada hal yang kayak gini yang belum aku lakuin ke diri aku. Sama bersosialisasi sih Kak, ketemu banyak orang. Jadi tahu pengalaman dia, ibaratnya tahu ilmu dari dia gitu loh, pengalamannya. Sama buat, bukan ngebandingin ya, kayak ada loh yang di bawah aku. Jadi aku tetap harus semangat buat ngejar target aku itu. Ya. Jadi kamu tetap bersyukur sama apa yang kamu punya. Ini bagus banget nih, kalian emang udah pinter-pinter ya, udah tahu gitu kalau misalnya overthinking tuh harus ngapain. Karena kalau misalnya based on ilmu psikologi, sebenarnya yang paling pertama tuh adalah bener tadi katanya si Firdaus ya, kayak kita perlu menyadari dulu, mengakui kita tuh lagi ngerasain apa. Biasanya kalau overthinking kan lagi ngerasa cemas ya, lagi kekhawatiran tuh ada banyak banget. Kita coba list satu-satu, atau kalau kita bahkan aduh belum bisa ngelis, rasanya berat banget gitu. Ya udah coba ngobrol aja sama teman-teman dulu. Atau kalau tipenya bukan yang suka ngobrol sama orang lain, mungkin bisa jalan kaki dulu, olahraga dulu. Intinya emosi kita tuh intensitasnya kita turunin dulu. Karena biasanya kalau intensitasnya masih tinggi, kita
kita belum bisa tuh mikir jernih kan. Habis itu pas udah mulai turun baru tuh kita list-listin kayak oke ini masalahnya ada apa aja sih. Karena yang rasanya di kepala ada kayak 1 ton gitu ya beratnya, bebannya. Ternyata pas kita tulisin atau kita liatin mana sih masalah yang perlu diselesaikan sekarang juga, biasanya nggak nyampe 10 sih gitu. Misalnya kayak ada 1, 2, 3 dan hal-hal yang abstrak banget di kepala bisa jadi konkret. Atau ketika kita curhat ke teman kita kayak tadi ada orang-orang yang udah pernah punya pengalaman yang sama. Jadi kita ngerasa aku nggak sendiri loh ngalamin ini. Dan itu kayak hal yang penting banget nggak sih ketika kita ngerasa kita nggak sendiri melalui beban-beban hidup kita. Kadang kalau misalnya kita pendem terus apa yang kita pikirin tuh ya bakal jadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Apalagi dengan kasus-kasus yang sekarang kayak bunuh diri segala macem. Itu karena dia nggak mau cerita sebenarnya. Ini ada salah satu hal juga, ini bagus banget yang aku angkat ya, tentang mengakhiri hidup gitu. Banyak orang yang mikirnya, orang yang bilang kalau mereka mau mengakhiri hidup tuh ada yang bilang kayak ini mah cari perhatian atau apa. Padahal justru itu kan adalah tanda-tanda dia butuh pertolongan. Dan bagus kalau dia mau pick up, mau reach out ke orang-orang yang lain. Karena kalau enggak bisa jadi nggak ketolong gitu. Nah uniknya, aku nggak tahu ini pernah dibahas atau enggak ya di disko sebelumnya. Tapi sebenarnya banyak banget anak-anak muda yang pengen mengakhiri hidup tuh bilangnya perempuan. Jadi perempuan bilang mau mengakhiri hidup. Tapi pada akhirnya yang paling sering mengakhiri hidup tuh sebenarnya laki-laki. Menurut kalian kenapa kira-kira? Karena tuntutan ya. Karena masalah laki-laki bisa dibilang lebih banyak dibanding masalah perempuan. Apalagi misalnya nanti dia udah berkeluarga. Dia udah jadi kepala keluarga dengan kayak dia harus nafkahin anak istrinya. Belum juga nanti cicilannya. Apalagi kalau misalnya emang si laki-laki itu main yang judi online segala macam, itu kan makin pusing aja kan. Yang ada kayak demi menyelamatkan anak-anak dan istrinya dia bunuh diri. Terus? Kalau menurutku kenapa laki-laki yang paling sering ya? Itu karena ini juga sih, stigma negatif dari masyarakatnya aja yang udah dari turun-temurun juga ya kayaknya. Laki-laki itu harus kuat, laki-laki itu tahan banting. Jadi mereka itu punya ketakutan sendiri buat ngevalidasi kalau gue nih punya masalah juga loh, gue juga butuh divalidasi gitu loh. Dan kenapa jadinya bisa berakhir ke bunuh diri ya karena itu mereka jarang banget mendapatkan validasi itu. Bahkan dari diri sendiri pun Iya. ya sulit untuk mengakui kalau kita lagi rentan, kalau laki-laki lagi ngerasa lemah gitu ya. Laki-laki nggak boleh menangis katanya. Laki-laki tidak boleh bercerita juga katanya ya. Nah ini yang jangan sampai ya, semoga teman-teman KBR yang mendengarkan juga bisa menyadari bahwa sebagai laki-laki wajar overthinking, wajar punya emosi cemas. Dan yang tadi dibilang kalau beban laki-laki lebih dari perempuan sih aku nggak bisa bilang itu benar atau salah ya, karena beban psikologis itu kan subjektif. Tapi yang jelas laki-laki juga punya peran-peran yang tuntutannya besar, baik sebagai, banyak yang bilang sebagai harus jadi provider ya kan. Terus mereka di tongkrongan juga nggak seluas perempuan kalau curhat ya kan. Ngomongnya tuh biasanya ngomongin bola, ngomongin ini, ngomongin itu. Tapi kalau ngomongin perasaan Suka ada respon negatif. agak awkward atau bahkan diceng-cengin gitu Diceng-cengin kan. kayak gitu juga ada. Jadinya kadang mau cari pertolongan tuh bingung. Jadi lihatlah contoh laki-laki di sini nih, mereka mau ngomongin perasaan mereka. Jadi semoga kalian bisa ngebawain itu ke tongkrongan kalian juga ya. Jadi laki-laki bercerita. Yes, dan kalau misalnya selain itu semua yang tadi udah disebutin, ada lagi kah hal yang kalian suka lakuin kalau lagi overthinking? Ada yang suka olahraga? Kalau aku nggak olahraga sih. Aku sama kayak Firdaus yang dia menulis. Kebetulan emang aku suka banget menulis puisi ataupun pantun ya. Oh. Biasanya kadang menikmati suasananya dulu nih, seperti kayak misalnya lagi di Taman Lapangan Banteng kan, matiin suasananya baru kita tulis kayak semilir angin Ini lah emang segala macem. pujangga ya? Ada. Kayak gitulah. Ya. I see. Kalau kamu? Kalau aku nulis tapi bukan lebih ke pujangga, jadi kayak nulis yang apa ya, kayak self improvement gitu Kak. Jadi kayak dari pengalaman aku tulis. Motivasi Nantinya, diri. Iya, aku baca lagi pas aku udah veteran. Kayak, aku bisa nih ngelaluin ini, masa yang lain gak bisa. Emang menulis itu udah diteliti berkali-kali ya, bahwa itu sangat-sangat membantu kita untuk tadi membuat pikiran kita yang abstrak dan berat jadi suatu hal yang konkret. Dan ketika kita baca lagi kita ngerasa, oh ini toh yang gue rasain ya. Itu rasanya melegakan banget. Dan sebenarnya tanpa kita perlu menulis, kalau kita sesederhana bilang, oh aku lagi ngerasa cemas atau aku lagi ngerasa marah, itu aja udah bisa bantu nurunin emosi kita dengan sangat baik dan membuat kita lebih sehat. Oke, kalau gitu aku mau ngasih kesempatan ke kalian. Kan aku kebetulan psikolog klinis di sini. Kalian ada yang mau tanya nggak? Paling aku sedikit curhat aja sih kayak, aku tuh sangat relate banget sama lagu Mahal ini yang judulnya Bohongi Hati. Itu benar-benar kita tuh lagi kayak, kita disuruh ngelupain dia tapi kita tuh nggak bisa ngelupain dia gitu. Jadi kita ngebohongin hati kita sendiri gitu kan. Kenapa kita bisa kayak gitu? Karena mungkin dia salah satu support system yang bikin hidup kita jadi jalan gitu kan. Kayak misalnya entah dari video-video dia yang kayak sederhana kayak aku lagi di sini, itu kayak bikin kita jadi semangat lagi. Kadang suka dia ngirim foto yang bikin kita semangat untuk jalanin hari gitu.
Pokoknya aku curhat sedikit aja sih Kak. Ya udah nggak apa-apa sih kalau cuma mau cerita ya. Itu sebenarnya salah satu proses yang mungkin kalau orang suka ngomongnya gamon ya, gagal move on gitu kan. Tapi sebenarnya kalau secara psikologis yang dialamin tuh sama aja kayak orang yang berduka. Karena pernah ada sesuatu di situ, tapi terus kita kehilangannya kan. Dan ada perubahan yang sangat besar karena itu. Rutinitas kita jadi beda, ya kan? Terus apa yang kita rasakan, komunikasi yang biasanya terjalin juga semuanya berubah. Maaf, pernah nulis kata-kata gini Kak. Aku pernah berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kapan aku bahagia? Sampai akhirnya dia datang, aku bahagia. Tapi Tuhan tidak menjawab. Akhirnya aku tanya lagi pada Tuhan, Tuhan, apakah saat ini aku bahagia? Ketika dia datang kan. Ternyata Tuhan tidak menjawab dan akhirnya dia pun pergi. Wow. Deep meaning. Deep Meaning banget. Hebat. Inilah contohnya ya, gimana dia mengelola kedukaannya dengan puisi ya, luar biasa. Sorry sekali lagi ya. Aku pernah mengutip salah satu tulisan di komik. Dia bilang, batas kemampuanmu adalah batas yang tercipta oleh pikiran burukmu. Itu benar nggak Kak? Jadi sebenarnya intinya adalah pikiran negatif kita itu bisa membatasi kita dari mencapai kesuksesan atau tujuan kita gitu kan. Nah itu sebenarnya kalau di psikologi ada namanya self sabotage atau gimana kita mensabotase diri kita sendiri dengan pikiran negatif kita. Jadi benar banget sih, kebayang nggak kalau misalnya ada dua orang yang berbeda ya. Satu orang mikir aku bisa lari 5 kilo. Ada satu lagi bilang aku nggak bakal bisa lari 5 kilo. Yang satu bakal nyoba latihan. Terus dia baru bisa 1 kilo, dia coba lagi 2 kilo. Karena dia percaya one day bakal sampai ke 5 kilo. Tapi yang dari awal nggak percaya bisa lari 5 kilo, ngapain nyobain nggak sih? Jadi sesederhana pikiran kita aja bisa mempengaruhi apa yang kita lakukan, dan setelah apa yang kita lakukan berarti kan apa yang kita capai juga. Makanya sepenting itu buat kita sering-sering detox pikiran ya, melihat sebenarnya pikiran kita nih lebih banyak yang konstruktif atau lebih banyak yang negatif dan destruktif ke tujuan kita. Kalau kalian yang lain ada yang pengen bertanya juga kah? Kalian ada yang pernah ke psikolog nggak? Belum pernah. Tapi kalian kalau misalnya ditanya pergi ke psikolog tuh hal yang normal atau nggak normal, menurut kalian gimana? Kalau menurut aku kayaknya aku mengharuskan diri aku untuk ke psikolog. Biar aku tahu lebih dalam diri aku, kayak aku tahu apa yang perlu aku ubah atau aku maafkan dari diri aku gitu buat jadi lebih baik lagi. Jadi merasa bahwa pergi ke psikolog tuh bukan karena kita punya penyakit atau sakit tertentu, tapi justru untuk mengenali diri kita. Iya, karena kita nggak bisa mengenal diri kita sendiri kalau cuma sendiri gitu kan. Kita butuh orang yang emang udah profesinya di situ. Kenapa arah kesini? Nggak enak nih rasanya. Nggak apa-apa, tadi kamu ada mau nanya sesuatu kah? Aku mau nanya tentang yang self sabotase itu. Kan aku suka baca buku ya, dan aku menerapkan hal-hal positif ke dalam diri aku, pikiran aku, sampai kayak aku ngerasa di diri aku ini penuh hal positif, jadi negatifnya udah kebuang. Dan itu sebenarnya bahaya nggak buat diri sendiri gitu. Ini nih yang sering terjadi juga ya, apa-apa harus positif semua, sampai akhirnya ada toxic positivity. Pernah dengar juga? Aduh, belum pernah saya. Pernah ya. Jadi sebenarnya kan manusia diciptakan dengan emosi positif sama emosi negatif ya. Dan dua-duanya itu punya manfaat. Jadi justru kita tuh jangan sampai meniadakan emosi-emosi negatif yang kita punya. Karena sebenarnya emosi negatif itu punya manfaat. Contohnya misalnya kecemasan, kekhawatiran. Bayangin nggak kalau di hidup ini kita nggak punya kekhawatiran? Ya kita nggak bisa ngerasain happy sih. Selain itu kira-kira apa yang akan terjadi kalau misalnya kita nggak pernah khawatir nih, nggak pernah punya kekhawatiran apapun? Nggak ngerjain apa-apa aja, tenang aja ya kayaknya. Terlalu optimis. Kalau kita nggak punya kekhawatiran, kita bisa aja nyebrang jalan nggak pakai nengok kiri kanan. Kita bisa aja ngumpulin tugas 2 hari setelah deadline. Jadi sebenarnya kecemasan itu suatu hal yang bermanfaat, ngebuat kita melakukan sesuatu sesuai norma sosial dan juga untuk survival kita sendiri. Tapi kadang-kadang ya itu ya, kalau berlebihan jadinya bukannya membantu kita, tapi justru menghambat kita. Jadi jangan berusaha dihapuskan emosi-emosi negatifnya, justru diterima aja. Terus kalau udah berlebihan dan ngerasa kayak udah nggak ke-handle ya dengan cara-cara biasanya, boleh tuh kamu coba untuk pergi ke profesional, ke psikolog atau ke psikiater. Berarti emang kayak Tuhan tuh nyiptain kita emang sesuai porsi ya. Kalau misalnya emang berlebihan baru buruk, berakibat buruk. Tapi kalau emang sesuai porsinya itu bakal buat hidup kita jadi normal-normal aja gitu ya. Dan kalau misalnya emosi positif kebanyakan, misalnya kita bahagia terus gitu ya. Terus bahkan orang tua kita meninggal, kita tetap bahagia gitu. Makanya berarti sesuatu yang berlebihan itu yang buruk justru. Iya. Meskipun itu hal yang baik. Betul, meskipun itu emosi positif ya. Jadi emosi positif dan emosi negatif sama-sama bermanfaat. Jadi nggak usah mendiskriminasi emosi negatif juga sih. Oke, dari kalian mau ditanyain lagi kah? Aku ada. Cuma mungkin kalau misalnya pertanyaan kurang jelas atau mungkin poinnya kurang dapat, ya maaf aja ya. Soalnya masih bingung juga gimana cara ngekspresi ini nih sebenarnya. Jadi aku tuh akhir-akhir ini lagi di fase kayak pikiran sama batinku tuh lagi kompleks banget. Nggak bisa yang dijelasin atau bahkan dijabarin aja itu agak-agak susah. Dan ini kan aku juga posisinya lagi skripsi gitu kan. Yang aku rasain adalah this conflict, inner conflict,
kayaknya nahan diri aku buat ngerjain gitu. Dan kadang tuh aku lagi banyak punya keraguan-keraguan yang masuk, kayak aku bisa atau enggak ya. Mungkin tadi di awal kayak yang bisa aja gitu, optimis kayak bisa. Cuma pada akhirnya ada momen dimana nggak bisa gitu loh. Nah yang aku heran tuh aku lagi kenapa gitu loh. Dan mungkin ada kaitannya juga sama yang self-sabotage tadi. Aku ngerasanya kayak diriku yang sekarang kayaknya menahan diriku buat sukses gitu loh. Itu kenapa? Thank you by the way udah sharing, dan bahwa susah mengungkapkan apa yang dirasakan itu sesuatu yang normal banget. Banyak banget orang yang datang ke aku sebagai psikolog bilang kayak, "Kak, aku mau cerita tapi aku bingung ceritanya gimana." Jadi it's okay. Terus tentang yang kamu alami juga, mungkin nggak banyak orang yang tahu ini, tapi sebenarnya skripsi itu salah satu trigger yang sangat besar. Jadi banyak banget orang-orang yang tertrigger isu-isu kesehatan mentalnya ketika mengerjakan skripsi. Karena yang pertama biasanya sendiri kerjainnya, itu suatu hal yang jangka panjang, kecemasannya pun jadi lebih tinggi ya, banyak ketidakpastian di situ. Dan untuk kita mengerjakan sesuatu, nggak ada orang yang nagihin kita tiap hari. Kalau kita ngerjain tugas kelompok atau tugas yang mingguan itu kan jelas ya deadline-nya. Tapi ini semuanya dalam kontrol kita, dan itu suatu hal yang berat. Nah sebenarnya apa yang menjadi trigger utamanya itu perlu dieksplor lebih lanjut sih. Ketika mengerjakan atau justru ketika mau mulai mengerjakan, beratnya itu karena apa? Atau pikiran-pikiran yang muncul biasanya? Kalau dari aku ya, mungkin ya, ini masih ada kaitan sama awal kuliah. Jadi tuh aku ngalamin kayak salah jurusan sebenarnya. Sebenarnya jurusan ini emang aku punya background di itu. Cuma I just don't want this gitu. Dan sampai sekarang tuh aku masih ngerasa kayak dendamnya ini masih ada. Aku belum bisa nerima gitu loh. Dan mungkin kenapa bisa nyampe ke skripsi juga kayaknya masih ada dendam itu. Aku ngerasa masih ada dendam itu. Jadi penolakannya itu nyata banget dari diri sendiri. Itu yang sering dibilang kalau orang skripsinya nggak lanjut-lanjut, nggak beres-beres gitu ya. Seringkali bukan masalah time management, bukan masalah prioritas, tapi lebih ke hambatan emosinya. Nah ini nih, hambatan emosinya menurutku perlu dieksplor lagi. Especially tadi ada kemarahan. Kemarahannya perlu untuk diekspresikan, divalidasi, dan dicari sebenarnya solusinya. Terus dengan kemarahan ini, skripsi ini masih worth it untuk dilanjutin, atau udah menjadi sesuatu yang bahkan nggak penting lagi. Ini suatu hal yang kita harus nentuin sendiri, nggak bisa dibilang sama orang lain gitu. Oh ya harus diselesain apa segala macam. Kalau kita mau nyelesain, bakal dikerjain kok. Tapi kalau kemarahan itu masih ada, itu yang perlu diproses dulu sampai akhirnya kita yang memilih untuk mengerjakan sendiri. Jadi ini bukan satu hal yang bisa selesai di detik ini. Mungkin abis ini kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi. Cuman makasih udah terbuka, karena aku yakin di luar sana banyak teman-teman KBR yang ngalamin hal yang sama sih. Kita pengen banget ngelakuin sesuatu tapi kita sendiri yang ngehambat diri kita karena masih banyak emosi-emosi lainnya yang terpendam dan belum kita proses dengan baik. Oke, kalau begitu thank you udah pada sharing. Semoga nyaman di sini, dan teman-teman KBR yang lainnya kalau misalnya ada yang tertarik buat ngobrol-ngobrol, sharing-sharing untuk di Disko di taman berikutnya, kabarin aja. Tunggu juga info selanjutnya dari kita, ikutin di sosial media, dan sampai ketemu di episode Disko yang selanjutnya. Dadah!